Astagfirullah, duka cita sedalam-dalamnya. Kalau Allahnya orang Kristen itu jamak, Kristen bubar jalan. Di Alkitab Tritunggal tidak pernah ada. 3 tapi 1 tidak pernah ada. Bagi saya itu omong kosong. Sekarang saya tidak bahas semua kalimat-kalimatnya dia karena penuh kekonyolan, lari kemana-mana, tidak ada gunanya. Tidak pernah ada. Tidak esa tapi 1. Tritunggal tapi 1. Tidak pernah ada. 3 tapi 1. Tidak pernah ada di Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ingin tegaskan itu ya. Tidak pernah ada. Dan kita hanya bicara Alkitab. Ya, Alkitab itu bahasa Inggrisnya scripture. Kitab suci juga bahasa Inggrisnya scripture. Tidak ada Bible, itu nggak ada. Di Alkitab loh ya. Bapak tidak akan menemukan Bible di Alkitab. Ya, jadi saya ingin menegaskan, ayo kita debat dengan smart. Ya, scripture, Alkitab. Ya, seperti itu. Ya, tanya jawab juga yang Alkitab. Ya, satu Allah itu esa artinya 1. Mau pakai bahasa Arab itu ahad, bukan yahid. Ya, tidak pernah ada Allahu tauhid, nggak pernah ada. Yang ada Allahu ahad. Ahad itu esa artinya 1, bukan oneness. Oneness itu keesaan, bukan unity. Unity itu kesatuan. Ya, bukan juga Jesus only. Jesus only itu Jesus only to be man, never to be God. Yesus only itu Yesusnya manusia terus, nggak pernah jadi Tuhan, nggak pernah jadi Allah, nggak pernah jadi Roh. Itulah Jesus only. Bukan oneness. Oneness itu artinya adalah keesaan, bukan esa. Klik di Google, oneness, nanti terjemahannya bahasa Indonesia keesaan. Sama sekali bukan esa, Pak. Ya. Jadi kita kan bicaranya tentang Allah yang esa, ya. Tidak pernah ada di Alkitab Tritunggal, tidak pernah ada. 3 tapi 1 tidak pernah ada. Ya, supaya kita clear. Nah, caranya supaya kita ini jangan bernarasi yang tidak ada di Alkitab. Jangan bernarasi yang tidak ada di Alkitab. Sebaiknya nanya saja. Pak Dede, Yohanes 1 ayat 1 apa artinya? 1 Yohanes 5 ayat 7 apa artinya? 1 Yohanes 2 ayat 22 apa artinya? Yang menolak Bapa maupun Anak apa artinya? Kejadian 1 ayat 1 2 3 apa artinya? Ya, aku dan Bapa adalah 1 Yohanes 10:30 apa artinya? Bapa lebih besar dari segalanya apa artinya? Daripada membuat narasi yang tidak ada di Alkitab. Ya, sebaiknya kita fokus kepada Alkitab. Ya, seperti itu ya. Alkitab yang lama, yang Septuaginta, ya, Septuaginta 70 Masehi, ya. Itu sudah jangan dipakai lah. Ya, jangan dipakai. Kita akan pakai Millesimo Ninentisimo Sexagesimo Tertio 1963. Mungkin baru dengar Bapak Ibu Saudara ya. Dulu lingua franca itu adalah Yunani. Tahun 70 Masehi semua rasul belum mati. Yesus berfirman kepada rasul-rasul itu semua dalam bahasa Aram. Lalu karena lingua franca bahasanya adalah bahasa Yunani, maka Septuaginta itu artinya 70 Masehi, Pak. Septuaginta yang belum paham artinya tahun 70 Masehi. Semua Alkitab diganti menjadi Yunani. Lalu Millesimo Ninentisimo Sexagesimo Tertio 1963. Semua Alkitab yang beredar di Jagat Raya memakai bahasa Inggris. Ya, jadi di kutub utara di Islandia sampai di kutub selatan apa namanya? Alaska. Alkitab itu sama, Pak.
Yesus Kristus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Di seluruh jagat raya dari kutub utara sampai kutub selatan tidak ada namanya Tritunggal, tidak ada. Tiga tapi satu, tidak ada. Mau pakai bahasa Cina, mau pakai bahasa Inggris, tidak ada. Karena kita memakai Alkitab yang namanya 1963. Bukan lagi Septuaginta. Septuaginta itu 70. Ya. Doktrin Allah Tritunggal yang katanya tidak ada di seluruh dunia, padahal di dalam ruangan ini ada. Doktrin Allah Tritunggal itu berada di antara dua doktrin yang lain. Yang pertama adalah Allah itu tunggal mutlak, seperti dalam Islam, Saksi Yehova, Unitarian, dan juga dalam mereka. Dan yang kedua adalah politeisme, kepercayaan atau ajaran akan adanya banyak Allah atau dewa. Jadi Tritunggal itu di tengah-tengah. Tidak mungkin ada titik temu antara tiga doktrin ini yang memang berbeda, bertentangan bahkan. Jadi Tritunggal itu kami percaya Allah Esa, tapi Esa yang tidak mutlak. Kalau mereka percaya tunggal mutlak, kami percaya Allah itu tunggal tetapi tidak mutlak. Memang kalau tadi disebutkan ada banyak Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa dan sebagainya, kami tidak membantah hal itu karena Allah Esa itu banyak sekali ayatnya. Jadi kalau tidak ada ayat-ayat itu, dari mana kami dapat mendapatkan doktrin Allah Tritunggal? Tunggalnya itu pakai Esa. Jadi saya kira tentang Allah Tunggal saya sudah tidak perlu banyak bicara karena itu sudah sangat-sangat banyak gitu ya. Sekarang saya lanjutkan dengan doktrin Allah Tritunggal itu adalah suatu misteri yang melampaui pengertian manusia. Kemarin malam sudah dibicarakan ini ya. Manusia tidak dapat mengertinya atau membuatnya bisa dimengerti. Dalam doktrin Allah Tritunggal diajarkan Allah itu satu hakikat, tapi tiga pribadi. Kalau mereka satu pribadi ya, katakan ya. Tapi kami percaya tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, Roh Kudus itu juga Allah sepenuhnya. Tapi kami tidak mempercayai tiga Allah. Kalau tiga Allah itu triteisme. Dan kami tetap mempercayai Allah itu satu. Tidak masuk akal? Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Dan ini yang justru masuk akal. Otak kita yang terbatas tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah yang tidak terbatas. Seseorang pernah mengatakan bahwa kalau ada seseorang bisa mengajarkan doktrin Allah Tritunggal sehingga bisa dimengerti sepenuhnya, maka itu pasti adalah ajaran sesat. Karena kalau kita lihat ajarannya mereka, Allah itu hakikatnya satu, pribadinya satu, perwujudannya tiga atau manifestasinya tiga. Kalau seperti begitu ya, apa susahnya dimengerti? Sama seperti Pak Henry Tan ini jadi terhadap istri jadi suami, terhadap anak jadi bapak, terhadap cucu jadi engkong gitu ya. Tapi pribadinya satu. Lah, tidak ada sesuatu yang sukar untuk dimengerti. Berarti otak yang cupet ini bisa mengerti Allah yang sebetulnya tidak terbatas. Itu justru tidak masuk akal. Tapi bagi kami, Allah itu masing-masing sepenuhnya Allah, tapi cuma ada satu Allah. Karena ada yang satu hakikat, itu yang tidak bisa dimengerti secara sepenuhnya, dan itu justru masuk akal. Ini saya ada ya. Ini ayat-ayat yang saya tunjukkan ya. Jadi saya minta pihak sana nanti juga memberikan ayat-ayat, mau ditayangkan boleh tapi setidaknya dibacakan ya. Ayat 11 ayat 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas dari samudra. Jelas pertanyaannya harus dijawab tidak. Ya. Lalu nomor 2, Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Saya kira cukup di situ, yang bagian akhir tidak perlu.
nomor 3, Ayub 37, 22-23. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Saya tidak melanjutkan dengan menunjukkan Allah Esa karena itu sudah terlalu banyak. Saya akan sekarang menunjukkan ya mengapa kami percaya pada doktrin Allah Tritunggal. Karena di dalam Alkitab ada 2 kelompok ayat. Kelompok yang pertama menunjukkan ketunggalan Allah. Kelompok kedua menunjukkan adanya semacam kejamakan dalam diri Allah. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu dari kelompok ini. Dan karena itu, atau kita menghadapi kontradiksi yang tidak terharmoniskan, atau kita percaya pada doktrin Tritunggal. Dan sekarang kami akan menunjukkan adanya semacam kejamakan dalam diri Allah. Perhatikan ya, saya tidak menyebut adanya banyak Allah, tapi adanya semacam kejamakan dalam diri Allah. Jadi saya percaya tetap pada ketunggalan atau keesaan Allah, tapi dalam keesaannya itu terdapat suatu kejamakan tertentu. Misalnya ya, dalam perjanjian lama, penggunaan kata Elohim untuk Allah itu merupakan kata bentuk jamak atau plural. Dalam membahas tentang, nanti saya loncati saja. Nah, kata Elohim ini sekalipun bentuk jamak, tapi sering digunakan untuk menunjuk pada Allah yang tunggal. Misalnya pada Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim. Bara itu mencipta, kata bentuk tunggal. Elohimnya bentuk jamak. Jadi berarti bentuk jamak tapi digunakan dalam bentuk tunggal begitu ya. Tapi kata Elohim punya bentuk tunggal, yaitu Eloah. Misalnya dalam Ulangan 32 ayat 15-17 dan Habakuk 3 ayat 3. Cuma dalam perjanjian lama, kata Eloah hanya digunakan kira-kira 250 kali. Sedangkan kata Elohim sekitar 2.500 kali. Penggunaan kata bentuk jamak yang jauh lebih banyak ini menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Kalau memang Alkitab mau mengajarkan Allah itu tunggal mutlak, mengapa tidak digunakan Eloah saja terus? Mengapa digunakan Elohim? Dan lebih lagi, mengapa digunakan Elohim jauh lebih banyak dari Eloah? Oh, silakan Pak. Ya, astagfirullah, duka cita sedalam-dalamnya. Kalau Allahnya orang Kristen itu jamak, Kristen bubar jalan. Tidak ada Allah jamak. Bereshit bara Elohim itulah kesalahan pertama Alkitab Perjanjian Lama. Tidak ada Elohim. Bereshit bara Elah. Allah itu nggak pernah ada Elohim. Elohim nanti pasangannya sama Adone, sama Hasim. Astagfirullah. Allahnya orang Kristen kok jamak? Tidak ada. Kata kita, Kejadian 1:26, baca Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu, bukan jamak. Siapa yang ngomong kita jamak? Kalau kita jamak, mestinya kata-katanya begini. Berfirmanlah para Allah, baiklah kita. Berfirmanlah Allah, nggak pernah para Allah. Kita, Anda nggak tahu kata kita, K-nya huruf besar. Kata ganti Allah, baca Yohanes 17:22. Kita satu, dua, apa tiga, apa jamak? Satu. Nanti aja. Yohanes 17 ayat 22. Baca sendiri. Kata yang paling akhir. Kita adalah satu, tidak pernah jamak. Ada kita, ada kami. Hanya ada satu kata kami di Alkitab, nggak ada yang lain. Itu Yohanes 14 ayat 23. Kami itu Roh Kudus itu tunggal. Ya, tidak pernah ada Allah jamak. Tidak pernah ada. Kesalahan pertama, Bereshit bara Elohim et hasemayim et eret. Itu kesalahan pertama yang dipelajari di sekolah teologi. Anda belajar hari pertama, masuk jam pertama sudah belajar Bereshit bara Elohim. Sudah salah dari pertama, Pak. Tidak ada Elohim, yang ada Elah. Bereshit bara Elah. Tidak ada Adone, yang ada Yahweh.
Tidak ada Hasim, yang ada Allah huruf besar semua. Tidak ada Pak Allah jamak. Waduh, saya duka cita sedalam-dalamnya. Kristen bubar jalan kalau Allahnya jamak. Ya, silakan Pak Gidon tambahin. Baik, mengenai Allah Esa, saya tambahkan sedikit, yaitu bahwa Allah itu bukan pribadi, tetapi Allah itu adalah roh. Itu ada di Yohanes 4 ayat 24. Silakan dibaca sendiri ya, saya sebutkan ayatnya saja. Dan Allah itu roh, dan roh itu maha hadir. Jadi tidak ada Allah pribadi, dan saya percaya kalau Alkitab tidak salah terjemahan, karena Allah yang roh tadi itu punya nama, Yesus Kristus. Itulah keyakinan kami. Jadi Yesus Kristus itu Allah orang Kristen, karena 1 Petrus 4 ayat 16 di sana, kalau menjadi orang Kristen tidak usah malu karena memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi nama Kristus pasti Yesus. Tritunggal Allahnya punya nama nggak Pak Gidon? Tritunggal saya tidak pernah ada menyebutkan nama. Saya tanya, Allahnya Tritunggal siapa namanya? Who is the name? Nggak ada Pak. Siapa nama Allah? Nama Gusti Allahmu siapa? Yuk kita memuliakan nama Allah. Siapa nama Allahmu? Bapa bukan nama. Nama Allah itu siapa? Nama di atas segala nama. Sinten Bapak Ibu? Jesus Christ. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Isra popo betul ya. Allahnya orang Kristen punya nama. Allah Tritunggal tidak punya nama. Catat baik-baik. Tidak punya nama. Tidak pernah ada Allah itu jamak. Kristen bubar jalan kalau Allahnya jamak. That it, cukup. Nah, itu adalah tadi isi daripada narasi dari tim KAFU yang kedua. Sekarang saya persilahkan dari tim GKRI untuk melanjutkan narasinya. Silakan. Nah, ini mengabaikan argumentasi saya tanpa alasan ya. Saya berikan banyak-banyaknya ayat yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Kata kerja, kata sifat, kata ganti orang. Tapi dia pokoknya tidak ada yang jamak. Loh, kalau ngomong gitu seadanya orang ya bisa. Tapi argumentasinya di mana? Ayat-ayat itu lalu dibuang. Lalu yang kedua dia berkata Kejadian 1 ayat 1 itu tidak ada kata Elohim. Ini saya tunjukkan sekarang Kejadian 1 ayat 1 ya. Ini kata apa nih? Tolong ditunjukkan. Ya? Tunggu sebentar. Sedang ditunjukkan. Ini kata apa ya Pak? Katanya tadi apa? Allah. Apa dia bilang? Elah, bukan Elah. Ini Elohim. Bisa bahasa Ibrani apa enggak? Palsu. Enak kalau saya. Mohon Pak. Palsu Pak. Pak, mohon Pak, kalau tidak dikasih kesempatan bicara, tolong Pak. Aku tanya. Saudara kalau palsu. Waktunya, tim. Tapi di sini jelas-jelas adalah Elohim. Ya, saya lebih percaya ini daripada omongan dia yang tidak ada dasarnya. Nanti tak ceritain. Lalu Kejadian 1 ayat 26, dia mengatakan mestinya para Allah. Kejadian 1 ayat 26 tadi saya tunjukkan. Ini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita. Katanya mestinya berfirman para Allah. Loh, ini satu pribadi bicara kepada pribadi yang lain. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kita diartikan gambar dan rupa. Loh, gambar dan rupa kita berarti gambar dan rupa. Omongan dia tidak ada yang tidak konyol. Lalu dikatakan kalau Allah itu jamak atau Tritunggal, Kristen bubar jalan. Mainstream Kristen itu percaya Tritunggal. Kok tidak bubar jalan? Lalu Allah adalah roh, bukan pribadi. Kalau roh bukan pribadi. Saya kepingin tahu ayat mana itu yang mengatakan kalau roh bukan pribadi. Allah itu roh, malaikat itu roh, setan itu roh, dan itu pribadi semua. Taruh jawab, 1 menit. Taruh.
Lalu dia tanya, Allah Tritunggal punya nama? Tentu punya nama. Kalau dia bilang Allahnya dia namanya Yesus, saya tidak setuju. Yesus itu nama dari manusianya pada waktu anak Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itu nama dari manusia. Maka dalam perjanjian lama tidak ada karena belum terjadi inkarnasi. Tidak ada nama Yesus. Bapa maupun anak maupun Roh Kudus namanya Yahweh. YHWH. Lalu Yohanes 17 ayat 22 yang tadi mereka gunakan. Ini lawannya ini kok. Tolong Pak, tolong Pak. Lawannya itu handitan itu setan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Justru ini mendukung doktrin Tritunggal ya. Sama seperti kita adalah satu. Kita bentuk jamak adalah satu, tunggal. Berarti Tritunggal. Lebih mendukung ke Tritunggal. Ya. Jadi mereka gunakan ayat yang mendukung saya sebetulnya. Lalu Echad dan Yachid itu maksudnya apa? Dia ngomong tanpa diterjemahkan, itu kata bahasa Ibrani. Saya ngerti artinya tapi dia menggunakan tidak karu-karuan. Jadi itu saya minta tolong dijelaskan Echad dan Yachid. Sekian. Silakan. Baik, stop, waktunya stop. Nah, mohon maaf bagi kedua tim, jika salah satu tim sedang berbicara, mohon jangan dipotong atau dikomentari begitu ya, untuk supaya kita bisa menyimak dengan baik. Baik, selanjutnya sebelum saya serahkan ke tim GAAFU, ini semakin memanas ya argumen-argumennya. Enggak Jadi lah. kita yang menonton ini juga sangat mungkin bisa teredukasi perbedaan daripada kedua tim, di mana masing-masing mengaku bahwa Tuhan itu Esa, tetapi cara pandangnya yang berbeda nih ya. Jadi ini bisa menjadi catatan buat kita. Baik, segera saya berikan waktu kepada tim GAFU. Oke. Waktu berjalan, silakan. Saya mau pertama dulu ya, Bereshit bara Elohim. Yaitu tidak pernah ada Bereshit bara Elohim. Yang benar Bereshit bara Elah. Nanti yang Bereshit bara Elohim pasti Sema Yisrael Adone Elohimino. Itu dia. Nggak ada Adone. Yang ada Yahweh Elahinu. Nggak ada Elohim Elohiminu. Nggak ada. Ya, atau Adone nggak ada. Mereka bilang, aku takut dengan Allah, atut sama Allah katanya. Apaan? Orang Yahudi itu paling demen menyebut nama Tuhan, nama Yahweh. Takut dari mana? Kejadian 4 ayat 26 sudah mulai. Dan mereka memanggil nama Yahweh. Siapa bilang takut manggil nama Yahweh? Ada ratusan ayat orang Yahudi manggil nama Tuhan, Yahweh. Di bawah kolong langit ini orang selamat dalam nama siapa, Pak? Yang bilang nama Yahweh, Kristen bubar jalan. Dalam nama Yesus. Karena nama Yesus bertekuk lutut Anda yang belum paham, Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus. Memorial name, bukan real name. Namaku untuk selama-lamanya. Namaku adalah Yesus, sebutanku adalah Kristus. Keluaran 3:15 harus link ke Efesus 3:15 plus 21. Baru itu clear. Yahweh itu nama dan sebutan untuk Yesus. Dia punya kitab, namanya Kitab Kehidupan. Keluaran 32:33. Wahai Musa, namamu kalau kamu dosa kepadaku, kuhapus dari kitabku nih. Yahweh itu ngomong aku punya kitab. Siapakah dia? Wahyu 21:27, anak domba Yesus dulu. Ya, di kolong langit ini bertekuk lutut dalam nama. Kalau Yahweh, Kristen bubar jalan. Tak kasih tahu. Yesus. Karena nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas, di bawah bumi. Kalau Allah itu namanya Henry, nggak bertekuk lutut. Karena nama di atas segala nama itu, Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nama di atas segala nama dan oleh nama Yesus, bukan nama Yahweh. Karena Yahweh itu
A memorial name, bukan real name. Tidak pernah ada Yahweh itu real name, nggak pernah ada. Memorial name, Pak, nama sebutan. Saya, HTD, saya punya sebutan pendeta ganteng katanya, dulu katanya. Atau pendeta very clear, ya, Valen. Pendeta very clear itu nama sebutanku, Pak. Ya, Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus, tapi namaku Henry Tandiata. Setan nomor 1 itu setan nomor 2. Clear? Ya, jadi nggak ada nama kok Yahweh. Bubar jalan Kristen, Pak. Alkitab hanya mengenal Kristen dan Nasrani. Kalau Anda tidak Kristen, maka Anda Nasrani. Perlu tak jelasin Nasrani? Nek perlu tak jelasin Nasrani, kasihan aku sama orang Nasrani, Pak. Yang Allahnya bukan Yesus. Kasihan aku, Pak. Ya, bahasanya nanti bahasa Alkitab, loh. Bahasa Alkitab, ngeri sedap, Pak. Nasrani hanya ada 1 ayat di Alkitab. Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen ada 6 ayat. Semua rasul itu Kristen. Sorry ya, nggak ada Katolik, nggak ada Protestan. Sorry ya. Semua rasul itu Kristen. Tolong bacakan Roma 16 ayat 7. Jadi tidak ada ya, Pak, rasul Katolik, nggak ada ya. Rasul Protestan nggak ada ya. Di Alkitab hanya ada Kristen atau Nasrani. Kalau Anda tidak Kristen, Anda Nasrani. Ya, very clear. Bacain. Roma 16 ayat 7. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikios dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ya, aku nggak usah cerita Paulus, bagaimana Paulus tobat. Anda tahu nggak Paulus tobat umur 27 tahun? Bengong semua di sini. Paulus itu tobat umur 27, perlu 3 tahun ke Damsik, lalu umur 30 ketemu sama Rasul, baru dia diakui. Dia sudah Kristen semua sana. Paulus juga Kristen. 2 Korintus 12 ayat 2, 3, 4. Itu aku sebagai orang Kristen. Ya, tidak ada ya, Pak. Jadi catat baik-baik, Alkitab itu hanya menulis Kristen atau Nasrani. Catat baik-baik, tidak ada Protestan, tidak ada Katolik, tidak ada segitiga. Allah ada Allah segitiga, nggak ada. Rupa-rupa warnanya nggak ada. Merah, kuning, dan hijau, meletus yang hijau nggak ada. Allah itu esa. Ya, bubar jalan kita kalau Kristen seperti itu. Ya, nggak bisa bantah. Saya yakin Anda nggak ada yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah. Kecuali cuman berteori. Tidak ada Bapak Gereja, Pak. Pengajaran itu, Efesus 2 ayat 20 harus berdasar Nabi, Rasul, Kristus, Yesus, batu penjuru. Tidak ada pengajaran dari Bapak Gereja. No way, tidak ada. Tidak ada ajaran itu dari Bapak Gereja dan Tertulianus, batu penjuru, nggak ada itu. Ajaran itu Nabi, Rasul, Kristus, Yesus, batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Nabinya Kristen semua, rasulnya Kristen semua. Ya. Tuh. Ya, ajaran Bapak Gereja nurunnya ke kitab teologi 1 lemari. Kitab teologi itu ada 1 lemari. Kalau ada pendeta Tritunggal di belakangnya lemari 1 itu. Teologi semua itu. Ya, kalau Kristen Alkitabnya 1, Pak. Disebut kitab suci, scripture. Bukan book. Kalau teologi itu the book. The book of Mr. X. The book of Calvinist, John Calvin. The book of Tertulianus. The book of apa? Kalau Alkitab itu scripture. Ya, beda, Pak. Kitab suci, Pak. The only one scripture itu cuman Alkitab, Pak. Di dalam Wahyu 12 ayat 20, nggak perlu dibaca lah. Semua itu cuman dibuka kitab doang, nggak pakai suci, Pak. Satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Saya prihatin betul ya. Bubar jalan, Pak, Tritunggal itu. Kalau Kristen Tritunggal, bubar jalan, Pak.
Kenapa mereka tidak bubar jalan? Mereka dalam rangka melestarikan Babel besar. 666 dan Babel besar. Yang nanti pada waktu Harmagedon, darahnya saja setinggi kekang kuda, lebarnya se-Yerusalem, panjangnya 200 mil, darat 300 kilo. Dari Yerusalem bisa sampai sekitar Yordania sebelah sini. Untuk menunjukkan Pak perang Harmagedon yang anggotanya, sorry saya mesti nyebut, kambing terkutuk 666, Babel besar, nabi palsu, Mesias palsu, guru-guru palsu, antikris. Mau tahu jumlahnya? Alkitab menulis berapa? 12 miliar 450 juta akan dibunuh pada saat Harmagedon. Makanya tergenapi Wahyu berapa? Yang satu setinggi kekang kuda. Cari gak? 16-19. Darahnya akan setinggi kekang kuda. 1,5 meter. Itu darah siapa? Darah para Babel besar. Babel besar itu siapa? Penyembah patung, ibu dari segala kekejian. Wahyu 14 ayat 19 kali. Ayat 20. Ya, Alkitab menulis nanti darahnya setinggi kekang kuda 1,5 meter, lebarnya 10 kilometer, panjangnya 300 kilo. Ngerti? Makanya tidak bubar jalan dalam rangka memenuhi itu, Pak. Yang jadi Kristen itu cuma 15%, Pak. Aku udah tahu itu. Nggak akan berharap Tritunggal jadi Kristen. Jadilah Nasrani, abadi sana selamanya. Pulang ke rumah bapamu. Hayang ngomong naon. Ya, saya begitu kenceng ya bicara soal ini ya, Pak. Allah itu mau, biar habis. Allah mau semua selamat. Ya, 1 Timotius 2 ayat 4. Allah mau menghendaki semua selamat. Yang nggak mau selamat itu ya kalian itu. Allah kok 3? 3 tapi 1 tapi 3. Setan percaya satu Allah, betul? Yakobus berapa? Yakobus 2:19. Tritunggal percaya 3 Allah. Ayo, Yakobus 2:19. Setan percaya satu Allah. Tritunggal percaya muter-muter 3 tapi 1, lebih rendah dari itu dia. Ayat Alkitab Anda bisa bantah apa? Nggak bisa. Bisanya cuma tafsir berdasar Bapak Gereja Calvinis. Nggak ada Bapak Gereja, Pak. Saya semangat banget kalau ngomong ini nih, Pak. Allah mau semua manusia selamat. Ya nggak mau selamat ya kalian itu. Yang menolak Allah Esa. Jelas ditulis Esa kok diputer-puter pakai 3 tapi esa, Tritunggal tapi 1. Mana ada itu, Pak? Setan percaya 1 Allah. Kalian percaya kami sebenarnya 1, Pak, tapi 3. Loh, setan itu tegas 1. Kalian kok masih muter-muter 3 tapi 1 tapi 3, pribadi tapi gini, roh tapi pribadi. Allah itu roh, R-nya huruf besar. Setan itu roh. Kalau 2 setan berarti 2 roh. Ini kan 2 setan nih. Rohnya 2 karena roh manusia R huruf kecil. Ada 6 makhluk roh, malaikat, serafim, kerub, setan, iblis, dan kita. Kalau kita itu 1 manusia, 1 roh. Kalau Allah, roh kudus, roh Yesus, roh Kristus, roh Tuhan, 1. Kalau manusia, roh setan 1, roh setan 2. Clear? Jadi bedanya roh R huruf besar. Alkitab very clear, Pak, nulisnya R huruf besar dan R huruf kecil. Betul-betul, sorry saya memakai kata yang sangat betul-betul jahat. Allah kok disamain sama ciptaan loh, Pak. Sebagaimana Allah itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Maka manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Maka Allah itu tubuh, jiwa, roh. Kurang ajar ini, Allah itu maha besar disamain dengan ciptaan kita. Udah gitu salah lagi. Katanya manusia itu cuma tubuh, jiwa, dan roh. Lah nyawa kamu kemanain? Manusia itu tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Pak, kalau ada nyawa nggak cocok, Pak, dengan Tritunggal. Cuma nyocok-nyocokin doang. Dengar semua. Ya. Jahat sekali orang yang menyamakan Sang Pencipta
disamain dengan manusia. Ciptaan. Udah gitu salah lagi. Manusia, bapak-bapak pasti dengar, manusia itu cuma tubuh, jiwa, roh, betul Pak? Nyawanya dikemanain? Nyawa. Ayo, kalau nyawa masuk Pak nggak cocok dengan Tritunggal. Ilmu kayak gitu Pak dipakai. Bubar jalan Kristen Pak. Seru Ra? Udah seru belum? Udah dulu. Nah, baik, stop dulu waktunya. Saking suruhnya Pak, tuh kameramen sampai melongo Pak itu Pak. Ini enggak ada kata, Baik. enggak ada kata anu loh. Nah, ya. Tunggu Pak, karena waktunya sudah stop, jadi belum diperbolehkan bicara. Nah, tadi dari tim GKRI ada bertanya atau minta penjelasan tentang ehad dan yahid Pak. Mau diteruskan? Jelaskan sekarang? Silakan. Start lagi yang GAFU. Sekarang boleh? Sebentar, siap ya tim ya? Siap, silakan Pak. Potonginnya lompat kuda bisa nggak? Ben cepet habis. Ehad dan yahid Pak ya. Ehad bahasa Arabnya akad. Yahid bahasa Arabnya tauhid. Tidak pernah ada Allahu tauhid. Betul nggak setan dua? Tidak pernah ada toh Allahu tauhid. Yang ada Allahu ahad. Jangan dipelintir-pelintir Pak. Allah itu esa itu akad. Jangan yahid. Yahid itu Arabnya tauhid. 1000 kali mungkin ya. Bapak setiap hari berkata Allahu akad. Temenan sama Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akad. Pernah nggak? Valen, pernah nggak kamu ngomong Allahu tauhid? Dipecat kamu. Itu para Tritunggal itu selalu mengatakan ehad itu juga apa? Yahid. Yahid itu bahasa Ibrani, Pak. Ya, aku nggak mau sok pinter bahasa Ibrani walaupun aku bisa. Soalnya aku bisa bongkar, Pak. Elohim dengan Elah, Adone dengan Yahweh, ya. Hashim dengan Allah huruf besar semua. Wes tak bongkar begitu. Semua yang Yahudi itu mundur teratur, Pak. Kalau sama saya, aku nggak perlu pinter bahasa Yahudi, nggak perlu pinter bahasa Ibrani. Nanti belum ngomong Septuaginta, belum ngomong itu Pak. Bagaimana tercemarnya 325, ya, konsili 325 yang mencemari Alkitab. Aku belum ngomongin itu. Nanti kalau ada yang nanya aku mau. Ya, jadi yahid jangan pakai yahid ya Pak. Yahid itu bahasa Arabnya ada di tayangan saya. Apa gitu pokoknya yang tadinya tidak satu dijadikan satu itu sama saja dengan Tritunggal. Makanya orang Tritunggal selalu ngomong yahid. Kalau ekad satu, tapi kalau yahid itu begini. Orang saudara-saudaraku Valen memverifikasi, kami nggak pernah ngomong Pak HTD Allahu tauhid, nggak pernah ya, nggak pernah. Allahu ahad, artinya satu. Jadi satu itu esa itu ahad. Esa itu artinya satu. Bahasa Inggrisnya one, bukan oneness. Bahasa Italinya uno. Ya, clear ya? Tadi Pak Henry Tan bicara panjang lebar. Hampir dalam tiap kalimat ada kekonyolan, kesalahan, bahkan fitnah. Karena dikatakan bahwa Allah Tritunggal itu 3 Allah. Kami tidak pernah mengatakan semacam demikian. Nah, fitnah semacam demikian dalam suatu perdebatan ini konyol, bukan main ya. Ayatnya tidak bisa, tapi ngaku Alkitabiah. Bagi saya itu omong kosong. Sekarang saya tidak bahas semua kalimat-kalimatnya dia, karena penuh kekonyolan, lari kemana-mana, tidak ada gunanya. Berapa puluh miliar itu tumbuh dari mana, saya tidak habis pikir ya. Tapi saya akan sekarang menyerang pandangan mereka bahwa Allah itu cuma satu pribadi. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, ia itu Bapak mestinya karena mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lah kalau memang cuma satu pribadi, bagaimana Bapak mengaruniakan anaknya yang tunggal ini? Mestinya anak mengaruniakan dirinya sendiri gitu ya. Atau gimana, nggak ngerti saya. Tapi ini jelas menunjukkan menurut saya ini dua pribadi. Jadi itu saja sudah membuktikan mereka salah. Kalau dikatakan Allah itu cuma satu pribadi. Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya, kalau satu pribadi Allah mengutus dirinya sendiri.
Ini sama sekali tidak masuk akal. Laki-laki ini mesti ada dua pribadi di sini. Tapi mereka bilang satu pribadi. Tapi ngaku Alkitabiah. Ngaku very clear. Bagi saya very unclear dan very confusing. Saya kira tidak terlalu banyak yang perlu saya persoalkan. Jadi saya menyimpulkan, saudara, bahwa dalam kitab suci itu cuma ada dua kelompok ayat. Yang satu menunjukkan keesaan Allah. Dan itu sering digunakan untuk menyerang kami. Saya aminkan ayat-ayat itu, saudara. Karena kalau tidak ada ayat-ayat itu, dari mana kita dapat Tritunggal? Tunggalnya dapat dari mana? Justru ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah, seperti yang dikatakan Yakobus 2:19, Ulangan 6 ayat 4 dan sebagainya, itu kami terima dan kami aminkan, dan kami pakai menjadi dasar dari doktrin Tritunggal. Tunggalnya dari sana. Trinya dari ayat-ayat yang menunjukkan adanya kejamakan tertentu dalam diri Allah. Lalu ayat-ayat lain yang sudah saya jelaskan tadi, jamak itu 3 karena adanya Tuhan, kudus, dan Matius 28 ayat 19 kata name, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Jadi saya kira itu sangat-sangat jelas. Kalau saya memang betul-betul clear. Kalau mereka itu kabur amburadul, tidak karu-karuan, mengatakan 35 tahun percaya Tritunggal, tapi sekarang tidak percaya Tritunggal. Itu menurut saya dari dulu tidak pernah mengerti tentang Tritunggal. Kalau saya mengerti tentang Tritunggal, dasar-dasarnya, dalam 1 miliar tahun pun saya tidak akan mengubah pandangan saya. Masakan istimewa. Tanpa halawa, hanya menyisakan kecewa.